Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya seorang mahasiswa di IAIN Pontianak dan saat ini saya mengambil jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang 7 faktor penghambat ekonomi industri di Indonesia. Mau tahu teman-teman? Maka simak video. Oke teman-teman, sebelum saya masuk kepada 7 faktor penghambat pengembangan ekonomi industri di Indonesia, saya akan jelaskan dulu apa itu namanya industrialisasi. Jadi, industrialisasi itu adalah proses perubahan sosial yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat yang dulunya agraris menjadi masyarakat industri. Jadi teman-teman, singkatnya industrialisasi itu yaitu adalah bagian dari proses modernisasi yang mana perubahan sosial, perubahan ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan inovasi teknologi. Berikut ada 7 faktor penghambat pengembangan ekonomi industri. Oke teman-teman, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu adalah produktivitas tenaga kerja mengungguli peningkatan biaya tenaga kerja. Jadi Indonesia ini adalah salah satu negara manufaktur yang paling terkenal di Asia karena biaya tenaga kerjanya rendah teman-teman. Jadi selama dalam satu dekade terakhir teman-teman, produktivitas tenaga kerja kita meningkat sebanyak 47%. Tapi biaya tenaga kerja kita juga melonjak sebanyak 55%. Jadi antara produktivitas tenaga kerja sama biaya tenaga kerja ini nggak seimbang teman-teman. Biaya tenaga kerjanya naik sedangkan produktivitasnya itu di bawah rata-rata teman-teman. Itulah yang menjadi penghambat dari pengembangan ekonomi industri Indonesia. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu adalah produktivitas modal. Sebagian besar perusahaan di Indonesia ini adalah dia ini mampu mengembalikan investasi teman-teman, mampu mengembalikan investasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata margin keuntungan. Maksudnya teman-teman, yang menjadi permasalahan di sini yaitu adalah perusahaan-perusahaan industri di Indonesia ini sangat sulit dalam menghadapi yang namanya perputaran modal teman-teman. Yang ketiga, ada yang namanya adaptasi teknologi. Oke teman-teman, Indonesia tahu, teman-teman pasti tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu pengguna media sosial terbesar, yaitu sebesar 50 juta orang yang menggunakan ponsel cerdas teman-teman. Tapi industri di Indonesia ini sangat sedikit menggunakan teknologi dibandingkan negara lain. Indonesia itu hanya menghabiskan sebanyak 0,3% dari PDB untuk R&D, sementara Korea dan Israel itu menghabiskan sebanyak 4% teman-teman. Yang keempat, ada yang namanya pengembangan infrastruktur. Sebagai kepulauan negara dengan kepulauan terbesar dunia, yaitu kita memiliki sebanyak 17.000 pulau dan panjang perbatasan itu lebih kurang 5.000 km. Kita itu sangat sulit dalam pengembangan infrastruktur. Meskipun teman-teman tahu bahwa Jakarta itu sekarang tuh terlihat sebagai salah satu kota metropolitan, tapi kalau dilihat dari skala nasional teman-teman, kita itu masih sangat-sangat terbelakang. Yang kelima, besaran ekspor yang semakin sedikit. Pada tahun 2000, Indonesia itu salah satu pengekspor besi terkemuka di dunia, karena teman-teman tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat-sangat melimpah. Tapi dalam kurun beberapa tahun belakangan, Indonesia ini jumlah ekspor dan impornya itu di antara negara-negara ASEAN itu paling rendah teman-teman. Itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut, yaitu poin yang keenam, yaitu adalah kestabilan finansial. Jadi jika sebuah negara itu finansialnya stabil, maka perekonomian dalam suatu negara tersebut juga akan stabil teman-teman. Oke, kita masuk kepada poin yang terakhir teman-teman, yaitu adalah poin yang ketujuh, yaitu adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Jadi meskipun negara ini memiliki sumber daya manusia yang berlimpah, tetapi dalam riset menemukan bahwa adanya kesenjangan antara keterampilan sama sumber daya manusianya, teman-teman. Jadi meskipun kita banyak SDM, tapi teman-teman SDM di Indonesia itu banyak yang kurang skill, teman-teman. Ketujuh faktor penghambat ekonomi industri inilah yang menjadikan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pelan, teman-teman. Data dari Kementerian Perindustrian menyebutkan sebelum kita terjadi krisis pada tahun 98, pertumbuhan sektor industri di Indonesia itu rata-rata 10%, teman-teman. Namun setelah krisis ekonomi tepatnya pada tahun 2000 sampai 2004, pertumbuhan sektor industri itu hanya berkisar 7%, teman-teman. Kemudian setelah tahun 2005, pertumbuhan sektor industri itu hanya kisaran 5 sampai 7%, teman-teman. Saya berharap kepada pemerintah agar serius mengembangkan balai latihan kerja untuk memenuhi sumber daya yang berkualitas bagi industri. Menurut saya, tenaga kerja di kawasan industri saat ini itu kebanyakan hanya diserap sebagai tenaga kasar, teman-teman. Harapnya setelah dengan menimba ilmu di balai latihan kerja, setelah mendapat pelatihan, pekerja-pekerja lokal ini bisa menjadi pekerja-pekerja yang terampil dan terdidik, teman-teman. Dengan begitu, kesejahteraan bagi para pekerja itu dapat tercapai. Oke, teman-teman, itu adalah penjelasan singkat dari saya berkaitan dengan 7 faktor penghambat perekonomian industri di Indonesia. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesalahan itu hanya datang dari diri saya pribadi. Saya Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.